Belajar sayang, belajar Mbak Firma, kan kan komunikator, belajar di komunikasi. Besok kerjanya jadi reporter ya. Pulang ke Indonesia, siapa tahu kan bisa jadi best negotiator atau jadi reporter gitu di Indonesia. Atau siapa tahu jadi dosen loh. Kan belajar presentasi. Oke? Mulai. Bentar, capek juga ngomong terus teman-teman. Amin. Jadi Paul Rockets dan Deflor itu di teori media sistem dependensi mengungkapkan sistem triparty bahwa media, audiens, dan masyarakat salah tulis lagi. Media, audiens, dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling tergantung. Jadi teori ini bermula dari sistem tripartite. Media, audiens, dan masyarakat saling bergantung. Ketergantungan di sini ini dimaksudkan bahwa hubungan di mana pemuasan kebutuhan itu melalui kegiatan atau sumber daya dari kegiatan lain. Jadi misalnya kayak kita butuh yang deterjen tadi. Kita butuh deterjen tadi, kita masyarakat ya. Kita butuh informasi dari media tentang deterjen apa yang bagus misalnya kayak gitu. Tetapi media juga memiliki ketergantungan dari produsen atau dia juga melakukan riset apa sih kebutuhan masyarakat saat ini gitu. Mbak Ana udah dari tadi ya? Maaf tidak menyadari. Mbak Ana tuh remaining sih ya. Maaf. Menyimak. Iya, nggak apa-apa, Mbak. Oke, gitu ya. Jadi, sambil lari-lari. minum dulu. Udah sembuh kan, Mbak ya? Oke, kita lanjut ya. Alhamdulillah, udah sembuh, iya. Yuk belajar ya. Jadi hubungan ketergantungan itu tadi sampai mana ya? Media itu bergantung dengan mencoba mencari tahu apa kebutuhan masyarakat sih biasanya karena media kan butuh ditonton oleh orang. Jadinya karena butuh ditonton oleh orang, dia mencoba mencari tahu apa kebutuhan orang melalui riset misalnya kayak gitu. Terus akhirnya ini media, audiens, dan masyarakat itu saling bergantung gitu ya. Kita bisa lihat di diagram 3.49 di mana sistem kemasyarakatan itu derajat keragaman stabilitas struktural itu berkaitan dengan sistem media massa. Terus dan berkaitan juga dengan audiens, di mana derajat ketergantungannya informasi atau dari media massa atau pengaruh lingkungannya itu kayak apa gitu ya, dan terpengaruh oleh konsekuensi kognitif, afektif, sama perilaku. Jadi gitu ya. Terus sistem media dapat membantu pencapaian tujuan mereka. Jadi gimana sistem media berkembang atau saluran media itu akhirnya membantu mereka untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya kayak apa-apa program apa yang
dibuat oleh media, misalnya kayak sinetron gitu, itu kan akhirnya membantu kita untuk merasakan rileks sebentar, misalnya dari capeknya kerjaan, kita butuh refreshing, kita misalnya nonton sinetron atau dengerin MTV gitu misalnya gitu ya. Terus habis itu teori ini apa sih bedanya dengan uses and gratification? Kalau di teori ini itu tuh teori memberikan gambaran lebih kompleks tentang hubungan antara kebutuhan individu dan penggunaan media. Yang uses and gratification teori tadi kan cuma gimana individu memilih atau menggunakan suatu media untuk memuaskan kebutuhannya. Tetapi kalau di teori ini itu memberikan gambaran lebih kompleks gimana hubungan individu dan penggunaan media dan pengaruhnya terhadap mikroskopik. Tadi ingat nggak mikroskopik? Jadi pengaruhnya antara media dan audiens sendiri dan makroskopiknya pengaruh media terhadap gimana dia menanamkan sesuatu itu kepada masyarakat lingkungan besar gitu ya. Kalau di teori ini gitu. Ada pertanyaan teori ini tadi? Saya minum lagi. Bentar, maaf. Belum ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Terus teori selanjutnya itu teori komunikasi dunia maya. Masih bisa dimengerti ya, alhamdulillah. Nah, ini juga konsepnya sangat lama, teman-teman. Jadinya saya sedikit gemes juga yang tadi saya bilang ya. Tapi kita coba deh. Jadi teorinya yang dipakai di sini ini kapan sih pakainya? Jadi di teori ini tuh perubahan media itu tuh media itu berubah secara dinamis gitu, terjadi dari beberapa tahap, enggak langsung dari radio langsung ke internet gitu, tapi ada perubahan, misalnya dari kayak tadi kita ngomongin tentang dari TV ke dulu dari sistem pertunjukan. Kalau kita ngomongin tentang media ya, dari zaman 60-an dulu itu yang sangat terkenal adalah pertunjukan, performance. Terus kemudian ditemukan adanya film yang bergerak gitu loh, foto terus film yang bergerak, terus akhirnya jadilah film, terus ada televisi, terus kemudian dari situ ada media lain kayak internet, layar tancap, bener layar tancap, iya TV. Itu jadi perubahan media itu berlangsung secara mediamorfosis, secara bertahap gitu, ada tahapan-tahapannya. Nah, disebabkan oleh interaksi kompleks dan dari kebutuhan-kebutuhan yang penting, adanya tekanan kompetitif, terus adanya keadaan politis, dan inovasi sosial dan teknologis. Kita tahu kalau kebutuhan kita, informasi kita kan berkembang tuh. Nggak hanya berhenti di kita informasi yang nunggu gitu. Sistemnya dulu kan kalau media massa kita kita menggali nyari informasi itu hari ini gitu, terus itu buat diupdate buat besok. Tapi sekarang kita nggak bisa nunggu kan, sistem masyarakat yang sekarang kebutuhan informasi kita tuh terus berjalan gitu loh.